Ya, halo guys, selamat malam. Ini menurut saya punya pendapat saja. Pendapat ini opini ya, ini opini. Jadi saudara-saudara setanah air Papua dari Sorong sampai Merauke yang terdiri dari 7 wilayah adat, mulai dari Haanim sampai ke Domberai. Baik, ini di hari ini pertama sekali, kenapa berbagai macam persoalan yang kita hadapi di atas tanah Papua ini tidak pernah terselesaikan secara baik. Yang pertama sekali, bahwa tanah Papua hari ini dia krisis pemimpin yang benar-benar berasal dari atas tanah ini, krisis pemimpin. Kita sedang mengalami krisis pemimpin yang besar untuk mengatur semua umat Tuhan yang ada hidup di atas tanah Papua, secara khusus orang asli Papua di hari ini. Nah, saudara-saudara, di malam hari ini saya mau sampaikan bahwa ketong orang Papua hari ini kita sedang mengalami perampasan hak wilayah yang hari ini tidak terkontrol dengan baik. Jadi saudara-saudara, saya mau sampaikan untuk kita semua bahwa dasar pikiran saya malam hari ini saya ambil dari kitab Imamat. Itu dasar pikiran saya. Ini buat hari ini saya mau sampaikan pikiran saya, dan saya katakan bahwa ketong orang OAP hari ini, khusus orang Papua hari ini, rakyat Papua pada umumnya kita mengalami krisis pemimpin. Nah, ini dasarnya itu saya ambil dari kitab Imamat pasal 25 ayat yang ke-23 yang mengatakan bahwa tanah jangan dijual mutlak, karena aku pemilik tanah itu, sedangkan kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Nah, artinya bahwa kita semua yang ada di atas tanah Papua ini, tadi saya mengawali bahasa saya bahwa kita krisis pemimpin itu, bahwa pemimpin yang bagaimana dia mengatur orang Papua ini secara umum, bagaimana orang Papua dengan orang Papua ini tidak bertikai masalah tanah, tidak konflik antara masalah tanah adat, karena kita orang semua ini tanah ini sesungguhnya adalah milik Tuhan Allah. Tanah ini milik Tuhan, bukan milik seorang individu tertentu atau marga tertentu atau klaim tertentu. Tanah Papua secara keseluruhan ini milik Tuhan punya tanah, Tuhan Allah punya tanah. Nah, kita semua ini adalah orang pendatang yang hari ini singgah tiba dititipkan Tuhan di atas tanah Papua ini. Jadi fenomena sosial yang terjadi, masalah konflik sosial yang terjadi, masalah tanah adat, tanah yang bersengketa hari ini, ketong orang Papua dengan orang Papua hari ini mengalami kondisi yang luar biasa karena masalah penjualan tanah dan lain-lain, masalah klaim wilayah adat, yang membuat hari ini kita berperang hanya karena senilai rupiah saja. Kita tidak sadar bahwa hari ini
kita sedang tidak dalam keadaan yang baik-baik, tidak ada yang menjadi pemimpin yang mampu untuk bisa memimpin kita tanah Papua ini secara keseluruhan, secara menyeluruh. Artinya bahwa kita sadar bahwa saudara-saudara, tanah ini milik Tuhan dan bagaimana tanah ini diusahakan untuk milik bersama kita. Apalagi tanda kutip karena nilai rupiah, kita sudah jual tong punya tanah ini habis. Dan jujur saja, orang Papua pada saat ini sedang terkikis dan menghindar dari atas tanahnya sendiri, dari atas negerinya sendiri. Maksud dari pikiran saya ini bukan berarti bahwa saya mau sampaikan bahwa ini bukan masalah separatis, tapi bagaimana hari ini kita lihat tanah-tanah adat yang sedang dirampas oleh kaum industrialistis, industrial maupun kapitalis, maupun orang-orang yang menanam saham di tanah Papua ini, yang menebang hutan habis, lahan habis. Mereka datang dengan monopoli, dengan berbagai macam cara. Padahal rakyat hari ini masih termarginal, masih tertinggal, masih terkebelakang. Itu karena apa? Ketong kurang memahami apa maksud-maksud Tuhan di dalam perkembangan sebuah etnik atau suku bangsa. Dan hari ini ketidakkesiapan kita, akhirnya kebodohan kita dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab hanya karena nilai rupiah, sehingga tanah kita ini terkesan kita tidak tahu terjadi perampasan tanah yang sangat luar biasa dari bangsa yang berbeda dengan kita, yang notabene yang sebenarnya kita orang Papua hari ini menjaga tanah dengan baik, tetapi kita tidak menikmati hasil dari tanah itu, malah orang lain yang datang dari luar datang menikmati hasil itu. Ini contoh ini sudah terjadi di sepanjang kehidupan, di mana orang pribumi yang kita rasa bahwa kita punya tanah, kita jual tanah yang berkelas, kita jual di jalan raya yang di pinggir jalan yang seharusnya kita berpikir strategi apa yang kita harus pakai, malah kita lepas saja begitu kepada orang-orang yang datang beli dengan harga yang sangat murah. Kita tidak sadar bahwa mereka beli dengan beberapa meter, berapa kilo. Nanti besok dong jual itu dengan miliaran, ratusan juta bahkan miliaran. Kita yang pemilik hak wilayah ini kita rugi. Kita jual tanah baru kita mundur ke belakang atau tinggal sampai di laut dan lain-lain. Jadi hari ini salah satu fenomena sosial yang terjadi, masalah sosial yang krusial yang terjadi hari ini adalah masalah tanah. Nah sekarang kita mau cari siapa yang datang untuk bisa keluarga dekat, siapa yang bisa mampu untuk tebus tadi tanah yang dijual oleh salah satu orang. Sebenarnya tanah ini milik semua marga, semua keluarga yang ada situ, tapi karena dia punya kebutuhan hidup, dia sudah jual. Tapi apakah ada orang yang bisa datang lagi baru berdiri untuk membayar itu, mampu untuk menebus tanah itu dan mengembalikan tanah itu kepada semua marga, semua orang yang ada di situ. Jadi saudara-saudara, kita anak-anak Papua, orang Papua, bangsa Papua hari ini, kita harus sadar dengan bagian ini. Kenapa? Karena kalau kita jual tanah terus, kasihan nanti kita yang balik menderita. Bahkan kita kurang siap, nanti kita kembali kos di atas tanah kita sendiri. Jadi saya kenapa tadi bilang ketong terjadi krisis kepemimpinan yang luar biasa bagi ketong OAP pada umumnya. Kadang-kadang ketong mental ini mental uang. Kadang-kadang ketong tidak punya konsep berpikir yang baik untuk bagaimana berpikir sesuatu. Dan jadi seorang pemimpin, ketong berpikir tentang manusianya, tanahnya, rumputnya, batunya, bagaimana ketong bisa mengatur itu supaya mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat di tempat tersebut. Jadi kadang-kadang ketong bukan apa, tapi ketong lihat ketong punya pemimpin-pemimpin sekarang tidak ada keberpihakan terhadap kita. Yang terjadi hari ini karena mentalnya uang,
tidak pernah berpikir tentang bagaimana ada perda-perda atau peraturan daerah yang disepakati untuk bisa melindungi melindungi tanah-tanah atau kekayaan yang ada di wilayah-wilayah kita tersebut, termasuk kearifan lokal masyarakat. Kemudian salah satunya tuh masalah tanah-tanah yang hari ini yang kita lihat orang lepas begitu saja, kemudian timbul pertokoan yang luar biasa, ada supermarket, ada inilah, ada kantor lah, segala macam. Seharusnya kita berpikir tentang konsep yang baik untuk bagaimana bisa mengatur tanah. Minta maaf saudara-saudara, saya mau sampaikan bagian ini kenapa? Karena dengan adanya tanah ini kita sesama marga, keluarga, sesama suku, klan, kita ada yang tidak tahan, kita jual tanah lepas saja begitu. Tanpa kita berpikir bahwa aduh ketong lepas ini baru nanti ketong punya anak cucu nih dong hidup seperti apa. Jadi hari ini kita harus kembali sadar bahwa masih ada tanah yang menjanjikan harapan hidup, masih ada laut yang menjanjikan harapan hidup. Bagaimana kita jangan bermalas-malasan, bagaimana kita mengolah kita punya hasil itu untuk bisa menjamin kita, daripada kita memperjualbelikan tanah dan lain-lain. Kalau saran saya, kalau boleh, mari kita mulai membenahi diri di hari ini dan tanah itu diberikan sistem kontrak saja. Supaya bisa mengamankan kita, artinya bisa menyelamatkan kita dari proses yang hari ini terjadi. Kenyataan hidup hari ini kan kita lihat, kita punya hutan habis, lahan habis, minyak habis, emas habis, toh? Kita gas bumi habis, segala macam. Ini di bawah. Di bawah sebenarnya bukan untuk kepentingan rakyat juga. Masyarakat di Papua ini menderita. Apalagi dalam dunia global yang hari ini terjadi peperangan yang sangat luar biasa. Negara-negara sedang baku adu kekuasaan, dan hari ini kita lihat yang terjadi hari ini kan terjadi peperangan, akhirnya membuat kelangkaan minyak bumi dan lain-lain. Artinya BBM harga naik. Kemudian terjadi orang baku sanksi dan lain-lain dari negara-negara adikuasa di dunia saling baku sanksi. Ekonomi melonjak, pajak dinaikkan, ketong masyarakat yang menderita. Jadi di hari ini, tadi saya mau bilang untuk abang-abang dorang yang hari ini menjadi pemimpin, coba Bapak Ibu dorang garap bagaimana ada salah satu perda yang mengatur tentang kehidupan masyarakat di atas tanah Papua ini. Karena berkaitan dengan masalah hak ulayat, tanah adat yang terjadi pembiaran, akhirnya dari pihak ketiga yang datang langsung memanfaatkan itu. Kayu-kayu kita diambil dengan harga yang murah, penebangan hutan secara besar-besaran, terjadi eksplorasi hasil-hasil hutan yang sangat luar biasa, tidak terkontrol. Jadi Papua nih macam bebas pulsa begitu. Bebas saja, siapapun orang masuk begitu saja dengan berbagai macam cara. Sebenarnya saudara-saudara, saya mau kasih tahu bahwa hari ini kita sedang dalam keadaan yang terancam. Artinya terancam bahwa pertama sekali yang ketemu membenahi sadar bahwa sesama orang Papua saja hari ini antara suku yang satu dengan suku yang lain berperang masalah pemetaan wilayah, pengembangan wilayah pemerintahan, kekuasaan yang terjadi hari ini membuat kita konflik sendiri. Yang sebenarnya kita sudah saling mengakui bahwa tanah ini, tanah adat ini milik suku ini. Tetapi kadang-kadang karena terjadi pengembangan pemerintahan, akhirnya membuat kita konflik sendiri. Hal ini yang membuat kita tidak paham, membuat hari ini kita tidak sadar bahwa kita sedang diadu domba karena kepentingan orang lain yang dari luar, yang sebenarnya tidak ada kepentingan apa-apa untuk kita. Dia datang menghancurkan tatanan nilai sosial budaya kita hari ini, membuat kita orang tidak menjaga kita punya wilayah adat hari ini. Dan jujur, hari ini
kepentingan orang-orang yang berduitan, mereka bawa hasil ke sana tuh, mana kita menikmati hasil? Tidak ada sama sekali. Hari ini penderitaan benar-benar dirasakan. Mau pegawai negeri kah, mau jadi masyarakat biasa kah, apalagi dengan efisiensi anggaran, hari ini semua orang mengalami kekurangan, krisis yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak tidak proteksi itu dengan baik, maka kita akan mengalami kesusahan yang sangat luar biasa, sangat dahsyat sekali. Jadi mari saudara-saudara kita sadar bahwa hari ini tanah Papua mulai dari Sorong sampai Merauke kita kekurangan pemimpin yang sangat luar biasa. Kita krisis kepemimpinan. Kita nih, saya mau bilang apa nanti saudara-saudara terjemahkan sendiri. Karena hari ini kita harus sadar bahwa tanah ini bukan milik pribadi. Ingat, tanah Papua ini bukan milik pribadi segelintir orang, satu suku orang. Tidak. Tanah Papua ini diberikan Tuhan Allah di surga kepada orang Papua, OAP. Bagaimana kita sadar dan kita usahakan hasil ini buat orang asli Papua sendiri. Itu. Karena kasihan hari ini kita nih melarat, kita menderita di atas tanah kita sendiri. Jadi minta maaf bagian ini saya harus berbicara supaya kita sadar, kita jadi pemimpin, jangan pemimpin yang berpikir tentang dia punya perut sendiri. Tapi pemimpin yang benar-benar menjadi seorang pemimpin sebagai pemimpin Musa atau Yosua untuk bagaimana memimpin bangsa Israel yang umat Tuhan yang ada di atas tanah Papua ini untuk bisa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Kemudian berkaitan dengan konflik-konflik masalah tanah adat di tanah Papua ini, tolong. Mari kita berpikir baik-baik supaya jangan kita saling berambisi. Bangsa Israel sampai hari ini dia tidak konflik dengan sesama bangsanya, tidak. Dia tidak konflik dengan dia punya sesukunya, sesuku serasnya orang Israel, tidak. Dia konflik itu dengan suku-suku lain yang datang untuk mengambil, berkuasa untuk mengambil dia punya tanah. Itu yang dia konflik. Kita orang Papua juga harus sadar, kita tidak boleh konflik sesama orang Papua. Tidak bisa. Itu yang saya mau sampaikan buat teman-teman, saudara-saudara kita semua sebangsa tanah Papua. Yang notabene rambut keriting, kulit hitam, kita orang asli Papua di atas negeri yang Tuhan Allah kasih untuk kita. Jadi hari ini ingat, tanah ini tanah milik Tuhan Allah, bukan milik satu marga, satu suku tertentu, tidak. Tanah Papua ini tanah milik kebersamaan orang asli Papua. Pertama kita harus sadar, kita mau dipecahkan sampai beberapa provinsi pun juga kita harus sadar bahwa kita orang asli Papua, tanah, kekayaan yang alam yang tanah Papua ini dikhususkan buat orang asli Papua. Itu yang harus kita paham bagian itu. Jadi tolong, yang hari ini masih kejar uang, ya masih kejar perut untuk menjual, menggadai tanah Papua ini hanya dengan nilai rupiah, stop. Itu kok mengancam kehidupan di atas tanah Papua ini. Itu saja pikiran saya. Selamat malam, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua, masyarakat umat Tuhan di atas tanah Papua ini.